Jadi Nah, ini saya kemana-mana diikutin. kebetulan Safari Dakwah dekat-dekat rumah saya, tapi ini Pasuruan agak jauh sebenarnya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau Tetap dipikir-pikir datang. secara akal, padahal saya pagi tadi habis kerja, kemudian langsung ke sini. Nah, itu Iya. kalau dipikir ya capek, tapi karena ada pepatah guru saya, kalau kita diberi pilihan, kamu mau makan-makan yang terbaik apa bertemu dengan idola, pasti kita ingin bertemu dengan idola gitu. Nah, saya enggak mikir kalau wah ini hujan atau ada Nah, apa, itu yang operasi namanya polisi. militan itu begitu tuh militan tuh. Ya. Nah, Saya mau nanya, apa namanya? Kitab Injil versi Kristen itu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, saya mau nanya Mau nanya apa? di surat apa dan di ayat yang mana? Bahwasannya ada nabi terakhir setelah Nabi Isa. Ada apa? Ada nabi terakhir setelah Nabi Isa, Oh. yaitu Nabi Muhammad. Oke. Udah itu aja. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Oh, ini ada adik yang mau nanya dulu. Coba kita kasih kesempatan adik ya. Masih muda banget ini adiknya nih. Ya. Jangan-jangan kristolog juga nih adik ini. Oh, aduh. Silakan dek. Tempelin, Mas. Namanya siapa? Auf. Auf. Namanya Auf. Ya. Ya. Pertanyaannya apa? Saya mau nanya, apa namanya? Kitab Injil versi Kristen itu ada berapa? Yang pertama, yang kedua, saya mau nanya Mau nanya apa? di surat apa dan di ayat yang mana? Bahwasannya ada nabi terakhir setelah Nabi Isa. Ada apa? Ada nabi terakhir setelah Nabi Isa, Oh. yaitu Nabi Muhammad. Oke. Udah itu aja. Kalau yang ditanya ada berapa versi kitab Injil, pertama-tama saya koreksi dulu ya. Jangan sebut kitab mereka dengan sebutan Injil. Sebut aja Bible gitu ya. Injil buat umat Islam hanya yang diterima oleh Nabi Isa. Jadi jangan sebut ini Injil. Berapa versi? Banyak gitu. Belasan bahkan puluhan gitu. Ya, contoh. Ini kitabnya Bible orang Protestan yang LAI terjemahan baru. Ini sudah versi yang TB2. Ini TB1 ya. Sama-sama TB aja udah ada versinya. Ini versi Katolik ya. Versi Katolik ada berapa surat? 73 surat. Ini yang Protestan. Protestan ada berapa? 66 surat. Ada lagi. Ini Kristen Ortodoks. Kristen Ortodoks ini 78 surat. Ya. Udah selesai belum? Belum, tunggu sebentar. Ini Kristen Ethiopia. Ini 81 surat. Masih banyak. Ada lagi nih. Ini versi namanya New International Version. Ada kitab yang di sini ada, di sini tidak ada. Ya, sama mereka dibuang. Jadi contoh seperti yang tadi dibacakan itu, surat 1 Yohanes 5 ayat 7 itu, di sini dikatakan bahwa ayat itu tidak ada di dalam manuskrip kuno sebelum abad ke-16. Ini versinya. Kemudian ini namanya versi Revised Standard Version. Ini hampir sama dengan yang NIV ya. Ada lagi, ini namanya versi King James Version. Nah, ini King James Version. Kayaknya sebentar. Ini namanya New American Bible Version, ya, kitab Katolik orang Kristen, kitab Katolik Amerika. Belum ada juga. Banyak deh. Udah. Kalau ini sama, ini sebenarnya sama dengan yang King James Version, tapi ini edisi yang tahun 1611, gitu ya.
Ini masih banyak yang lain, ya, masih banyak yang lain. Ada English Standard Version, ada lagi nanti Authorized Version, nanti ada New King James Version, New Revised Standard Version, begitu banyak versi, ya. Jadi kenapa disebut versi? Karena ada jumlah surat yang beda, ada jumlah ayat yang berbeda. Kalau Quran di Indonesia berapa surat? Coba ada adik. 114. 114. Kalau di Maroko berapa surat? 114. Kalau di Cina berapa surat? 114. Jumlah ayatnya sama atau beda? Sama. Yakin? Yakin? Yakin dong, harus yakin dong. Jumlah ayatnya sama. Cuman mungkin sistem penomorannya ada yang sedikit berbeda, ya. Ada yang menganggap kalimat basmalah sebagai bagian daripada surat itu, maka diberi nomor. Ada yang tidak memberi nomor, gitu ya. Ada juga nanti di dalam tengah-tengah ayat, ada yang mengatakan bahwa ini berhenti sampai di kata ini, maka diberikan nomor yang baru. Makanya ada yang Quran yang disebut dengan ayatnya 6.236 ayat, ada yang 6.666 ayat. Tapi jumlah ayatnya sebenarnya semua sama, cuman sistem penomorannya saja yang berbeda, gitu ya. Terus kalau dikatakan di Indonesia, kita Quran menggunakan mushaf siapa? Imam siapa? Utsmani. Utsmani itu kan yang apa namanya? Yang awal ketika kodifikasi awal, ya. Tapi kalau yang kita pegang di Indonesia ini mushaf apa? Mushaf Imam Hafiz. Iya. Betul ya? Imam Hasim. Nah, kalau yang di Maroko pakai mushaf siapa? Imam siapa? Waras. Bedanya apa? Kalau Imam Hafiz dengan Imam Waras? Ada yang tahu bedanya? Bacaan aja. Jadi yang terjadi di dalam Quran hanya ada apa? Variasi bacaan. Variasi bacaan itu kan hanya karena beda dialek, gitu ya. Contoh misalnya kalau orang Sunda, nih ada orang Sunda nih. Saya bilang orang Sunda tuh nggak bisa ngomong F gitu. Nanti dia bilang enggak, kita kata siapa itu fitnah gitu. Tetap aja P lagi gitu. Ya. Begitu juga dengan setiap lidah orang beda-beda gitu kan. Di Inggris orang menyebut hari Jumat Friday gitu ya. Di Australia orang menyebut Friday bukan Friday, Friday gitu. Ya, kira-kira begitu. Jadi hanya beda variasi bacaannya, jumlah suratnya sama, jumlah ayatnya sama, hanya mungkin beda sistem penomorannya. Tapi kalau di Kristen, versinya berbeda. Yang Protestan 66 kitab, yang Katolik 73 kitab, yang Ortodoks 78 kitab, yang Ethiopia 81 kitab. Jumlah suratnya udah berbeda. Jumlah ayatnya yang sama-sama 66 surat, juga jumlah ayatnya juga ada yang beda. Ini sama-sama Protestan 66 surat, yang NIV juga sama-sama 66 surat, tapi ada ayat di sini ada, di sini nggak ada. Ya, itu yang terjadi di dalam kekristenan. Ada yang lain? Tadi satu lagi apa tadi nanya? Setelah versi apa tadi? Ayat yang mengatakan akan ada nabi lagi bernama Ahmad gitu. Muhammad. Setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa. Kalau secara eksplisit tidak dikatakan seorang nabi, ya. Tapi yang disebutkan adalah sang penghibur namanya. Bahasa Yunaninya Parakletos. Oh, ini ilmunya udah ilmu tingkat tinggi ini, ya. Jadi kalau di kitab mereka orang Kristen, kalau ditanya apakah Nabi Isa pernah mengatakan akan ada nabi lagi setelah Nabi Isa, saya boleh jawab tidak ada, ya. Tetapi kalau indikasinya yang disebut dengan penghibur atau parakletos itu bisa diperdebatkan. Beberapa apologet Islam mengatakan bahwa itu menuju atau merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau orang Kristen merujuk kepada Roh Kudus. Saya bisa berdebat dengan orang Kristen tentang itu, ya. Tapi karena tidak ada nama Nabi Muhammad di dalam kitab mereka, ya sudah, ini hak mereka untuk menafsirkan gitu loh. Kita tidak perlu menafsirkan kitab suci orang lain. Ya, kalau kita menafsirkan kitab suci mereka dan mengklaim bahwa di dalam sini ada ramalan atau nubuat untuk Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan ada bedanya dengan orang Kristen yang menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Gitu. Ya, silakan yang lain. Nah, itu yang di belakang, baju merah.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novendri Giovanni Pamungkas dari Sukodono. Saya kebetulan fans beratnya Kohdenitan. Yang Masya kemarin Allah. Jumat itu di Masjid Mujahidin di Perak saya juga hadir. Oh iya. Kemarin malam, hadir ya. kemarin malam di Masjid Nurul Iman di Sidekopong Sidoarjo saya juga hadir. Ya, Masya Allah. Nah. Ngikutin terus ini kayaknya. Jadi Nah, ini- saya kemana-mana diikutin. Kebetulan Safari Dakwah dekat-dekat rumah saya, tapi ini Pasuruan agak jauh sebenarnya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kalau Tetap dipikir-pikir datang. secara akal, padahal saya pagi tadi habis kerja, kemudian langsung ke sini. Nah, itu Iya. kalau dipikir ya capek, tapi karena ada pepatah guru saya, kalau kita diberi pilihan, kamu mau makan-makan yang terbaik apa bertemu dengan idola, pasti kita ingin Masya bertemu Allah. dengan idola gitu. Nah, saya enggak pikir kalau wah ini hujan atau ada Nah, apa, itu yang operasi namanya polisi. militan itu begitu tuh militan tuh. Ya, ya. Nah, untuk pertanyaan kali ini yang sering disodorkan oleh kaum-kaum kalangan umat Kristen, yaitu bahwa Abraham tidak pernah ke Mekah, apalagi meninggalkan Ka'bah bersama Ismail. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjawab dari kalangan Kristen apabila ada tuduhan Tuhan yang disembah oleh Islam bukanlah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub? Karena Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub adalah 6 kata atau kalimat suci yang Apa? 6 atau kata Empat. suci, 4 4 huruf yang huruf paling suci suci. yang Yang paling tadi itu suci. Yahweh itu, yang Ya. orang Kristen ciptakan kata Yahweh itu. ya itu. Nah, Dan maksudnya Abraham dulu itu menyembah Yahweh atau Yehova, Oke. bukan Allah Subhanahu wa taala. Terima oke. kasih. Ya, terima kasih. Tadi yang pertama tadi apa? Bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah ke Mekah gitu ya. Gini, saya ada kajian yang khusus tentang itu ya, bahwa di dalam terjemahan kitabnya orang Kristen itu ada terjemahan-terjemahan yang seperti kelihatan diselewengkan. Ada kata-kata yang harusnya dari Mesir itu Abraham ke selatan, tapi diterjemahkan menjadi ke tanah Negeb. Contohnya itu. Ketika itu kan Abraham sedang keluar dari Mesir. Kalau keluar dari Mesir, kalau ke selatan, itu ke tanah mana? Arab Saudi, gitu. Ya. Kan ada kisah di dalam kitab mereka, memang ketika Abraham dan istrinya Sarah masuk ke dalam Mesir, setelah ada insiden dengan Raja Mesir, kemudian mereka keluar, sebelum ke tanah Kanaan, mereka ke selatan. Nah, selatan itu kalau baru keluar dari Mesir, kita ngeliat peta, kan ke Arab Saudi. Nah, cuman memang ya bisa aja sudah dikaburkan atau ditutupi gitulah. Karena terjemahan beda-beda versi itu juga beda-beda. Saya ada daftarnya. Nanti kalau mau belajar lebih jauh lagi, catat nomor WA saya atau email saya, nanti saya bisa kasih. Ya, terjemahannya kelihatan. Ada perubahan-perubahan yang disengaja. Jadi bahkan saya udah ada ininya, petanya, ya, peta perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kalangan orang Yahudi dan Kristen sendiri. Bahkan saya punya sebuah kitab, sayang saya nggak bawa karena tebal dan berat, gitu ya. Ini aja tim saya kalau ngangkat aja udah kayak binaragawan gitu. Saya punya kitab namanya The Humas. Di dalam kitab Humas itu juga banyak ada tafsirnya, ya, juga yang menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan satu yang penting ya, yang kita sering kelihatan sekali bedanya dengan umat Kristen. Kalau di Islam kita kan ada kisah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu diselamatkan dari tungku api Raja Nimrod. Betul? Di Kristen ada nggak kisah begitu? Nggak ada. Adanya apa? Abraham keluar dari Ur Kasdim. Kata Ur itu sebenarnya artinya adalah apa? Api. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia jadi kata apa? Kota. Nah, tafsir Yahudi yang di dalam kitab yang saya punya Humas itu dia jelas-jelas mengatakan bahwa Nabi Abraham pernah diselamatkan dari tungku api Raja Nimrod. Bayangin, di kitabnya terjemahnya beda, tafsirnya beda, gitu ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan yang terjemahan-terjemahan lain yang mengatakan bahwa Nabi Abraham ke selatan itu ya pasti ke Arab Saudi. Cuman ya tidak dijelaskan dengan detail begitu, ya. Bahkan ada kata-kata atau kalimat
orang-orang Yahudi di tanah Israel itu mereka kalau sedang beribadah menggunakan kemenyan, ya kan mereka juga ada kan kemenyan yang dipakai untuk mengitari altar mereka ya. Kemenyan-kemenyan itu dan emas itu mereka dapatnya dari mana? Dari Yaman. Kalau dari Yaman ke Israel lewat mana? Pasti lewat Mekah, gitu. Pasti lewat Madinah. Jadi di sini disebutkan kemenyan-kemenyan yang berasal dari Yaman. Memang tidak ditulis Yaman, tapi dari selatan tulisnya. Itu pasti kan lewatin Mekah, lewatin Madinah. Gitu. Jadi banyak hal-hal seperti itu. Saya mungkin nggak bisa jelaskan secara detail di sini, tapi kalau mau nanti saya kasih petanya, ya sesuai dengan yang ayat-ayat dalam kitab mereka. Yang kedua tadi mengenai apa? Yahweh. Tadi saya sudah jelaskan bahwa orang Yahudi mengenal nama Tuhan mereka dengan sebutan 7 nama. Ya, El, Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vav-He, dan Zebaot. Yang dianggap paling suci yang nomor 6 yang Yod-Heh-Vav-He. Ya. Ini saya tadi bilang, mereka tidak berani sebut Yod-Heh-Vav-He, mereka tidak berani sebut Yahweh atau Yehova. Yahweh atau Yehova itu ciptaannya orang Kristen, yang tadi saya jawab ke Ustadz ya. Jadi orang Yahudi tidak akan menyebut Yod-Heh-Vav-He atau Yahweh. Kalau dikatakan orang Yahudi, orang Islam tidak menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhannya orang Yahudi, saya buktikan. Saya baru saja beli buku Torah, ya, buku Torah orang Yahudi, tapi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang menulis itu adalah seorang rabi Yahudi, namanya Rabi Saadia Gaon. Rabi Saadia Gaon ini hidup di abad ke-9 sampai 10. Dia menerjemahkan kitab Torahnya orang Yahudi ke dalam bahasa Arab. Kata Yod-Heh-Vav-He itu yang di dalam kitab mereka diterjemahkan ke dalam kata bahasa Arab menjadi apa? Allah. Saya ada kitabnya, cuma saya nggak bawa. Nanti kalau mau sewaktu-waktu hubungin saya fotoin, saya kirim. Ya. Jadi kalau orang Kristen bilang kita tidak menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, mereka salah total. Suruh dengerin dari rabi-rabi Yahudi. Orang-orang Yahudi berani mengatakan, saya masih punya videonya, podcastnya. Ketika saya tanya kepada rabi Yahudi itu, orang Yahudi dan orang Islam itu menyembah Tuhan yang sama atau beda? Dia berani katakan sama. Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub. Tetapi ketika orang Kristen sama nggak? Beda gitu. Sampai saya pancing. Kalau gitu boleh nggak kita sebut bahwa orang Kristen itu penyembah berhala? Bisa, bahkan lebih parah katanya. Kalau orang Hindu, mereka ya sudah jelas-jelas Trimurti gitu lah ya. Kalau orang Kristen, ini menurut Rabbi Tovia Singer, orang Kristen itu seperti orang yang sudah menikah tapi berzinah gitu. Kalau ada laki-laki dan seorang perempuan yang sama-sama belum menikah dan mereka berzinah, dosa gitu kan. Tetapi kalau ada seorang laki-laki yang sudah menikah, ada perempuan yang juga sudah menikah, ini mereka berzinah. Itu lebih parah kan hukumannya buat tradisi Yahudi. Jadi orang Kristen digambarkan seperti orang sudah menikah tapi berzinah, yaitu apa? Karena mereka selain menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi mereka juga menyembah Yesus. Itu berhalanya buat orang Yahudi, gitu ya. Silakan yang lain. Mic-nya mana? Saya punya pertanyaan yang sudah 25 tahun orang Kristen tidak bisa jawab. Masya Allah. Oh, boleh tahu tuh saya Pak, biar saya nanti tanyain kalau yang mereka datang ke tempat saya itu. Ya. Saya banyak menanyakan bahkan dengan beberapa pendeta, termasuk ada pendeta Kristen Ortodoks Syria. Itu sekitar tahun 2002 dia datang ke Sidoarjo dan saya datang ke sana. Saya datang, dia pakai pakaian seperti orang Islam, pakai baju, kemudian bawa sejadah. Gitu. Namanya Bambang Nursena bukan Pak? Siapa? Bambang Nursena bukan? Iya, kayaknya itu. Oh iya. Iya, terus gimana Pak? Saya tanya ke Pak Pendeta, saya punya pertanyaan yang membuat saya sudah beberapa tahun ini pada waktu itu beberapa tahun tidak bisa tidurnya. Apa maksudnya? Saya tanya, Yesus itu agamanya apa? Pertama dia seperti kelihatan ya, tidak bisa dicuri, tidak bisa dia seperti agen gitu ya. Lalu dia dengan ekspresinya dia menjelaskan, yang kali lebar. Muter-muter ya. Saya kan dalam udah cukup.
Saya cuma mau ngasih tahu malam ini saya tetap tidak ada rohnya karena saya tidak tahu namanya Yesus apa. Baik. Saya tanya beberapa ngomong gitu ya, ngobrol diskusi dengan di Facebook, di Facebook, ada yang cerita panjang lebar dari Mas, saya cuma kepingin tahu Yesus agamanya Katolik Roma, Katolik Yunani, Ortodoks Syria, Ortodoks ini Rusia, apa Protestan, apa Advent, apa saya sebutkan semuanya, apa GKJW, apa HKBP, saya bilang begitu ya. Agamanya tidak ada satupun yang bisa menjawab. Saya ingin tahu Om, kalau dari kacamata Anda yang dulunya pernah jadi Kristen, kira-kira kalau dapat pertanyaan seperti itu, jawaban Anda loh. Jawaban saya simpelnya Yesus Kristen, Pak. Waktu itu ya, ketika saya Kristen ya saya akan jawab Yesus itu Kristen gitu. Tapi bisa dikatakan saya akrab dengan Bible, tapi saya tidak mengetahui global konteksnya, Pak. Nah, tadi mungkin saya belum jelaskan di sini ya. Global konteks itu maksudnya begini, Pak. Di dalam kitabnya orang Kristen, itu kan tadi saya jelaskan yang 2/3-nya, ini kan kitabnya orang Yahudi, Pak ya. Ini kan kitabnya orang Yahudi. Yang ini kitabnya orang Kristen. Yang ini disebut Perjanjian Lama, ini disebut Perjanjian Baru. Yang punya orang Yahudi yang ini strictly monoteis, Pak. Ini sama dengan Islam, tauhid gitu. Ketika masuk ke Perjanjian Baru, ini kita bisa bagi dua lagi, Pak. Bagi dua lagi yaitu apa? Yang disebut dengan 4 gospel dan juga surat-surat rasul. Istilah rasul jangan sampai salah, Pak ya. Rasul di dalam Kristen itu pemberita tentang Yesus atau pengikut Yesus. Kalau kita tahu lah beda artinya ya. Yang di dalam Perjanjian Baru ini kita bisa bagi dua lagi, Pak. 4 gospel ini yang menceritakan tentang kelahiran Yesus sampai disalib, sampai diangkat. Di sini Yesus juga tidak pernah mengajarkan tentang konsep Kristen, Pak. Tetapi dari 27 surat di dalam Perjanjian Baru, setengahnya tuh surat tulisan Paulus, Pak. Nah, yang tulisan Paulus itulah yang diikuti oleh Kristen zaman sekarang. Jadi, Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus, itu yang memang awal-awalnya bersaing dengan Kristen-Kristen lain, seperti Gnostik, Arianisme, Nazarin, Ebionites, Basilidean, yang jadi juara yang mengikuti pemikiran Paulus, Pak. Kenapa? Karena didukung oleh kekuatan dari Kekaisaran Romawi. Yang lain akhirnya dimusnahkan gitulah. Kita baca dengan seksama 4 gospel ini, Pak. Yesus tidak pernah mengajarkan konsep Kristen. Bahkan Yesus mengikuti apa yang diajarkan Musa di Perjanjian Lama. Karena ketika Yesus ditanya, hukum apa yang terutama? Yesus mengulang perkataan Musa. Di Ulangan 6 ayat 4, Yesus ditanya di Markus 12:29, hukum apa yang terutama? Yesus hanya mengulang. Hukum yang terutama itu, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Gitu. Yang Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Terus Yesus di sini juga mengajarkan orang Israel untuk bertobat. Kalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil maksudnya konotasinya kan polos, Pak. Ya. Kalau kalian tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan selamat. Dan Yesus mengajari orang-orang Israel untuk mengikuti ajarannya ahli Taurat dan orang Farisi. Orang-orang Farisi itu sudah menduduki kursi Musa. Artinya orang-orang Farisi itu sudah mewakili Musa gitu lah, untuk mengajarkan Taurat kepada bangsa Israel. Tapi kata Yesus, ikutilah ajarannya, tetapi jangan ikuti kelakuannya. Mereka mengajarkan, tapi mereka tidak melakukan. Artinya Yesus menuduh orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu sebagai orang-orang yang munafik, gitu Pak. Tapi tetap harus diikuti ajarannya, yaitu ajaran Taurat. Dan Yesus di sini tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi dia mengaku sebagai Nabi, Pak. Dia malah mengatakan seorang Nabi dihormati di mana-mana, kecuali di rumahnya sendiri. Nah, dia lagi ngomongin dirinya dia, gitu. Ya. Terlepas daripada cerita di sini Yesus disalib dan bangkit hari ketiga, yang mana kita tidak percaya, yang mana kita mungkin bisa membaca tafsir yang diserupakan siapa, Yudas Iskariot atau murid Isa yang paling muda, itu yang dilakukan Yesus di sini, Pak, itu yang kita lakukan sekarang. Yesus disunat, Yesus diceritakan nggak pernah makan babi, Yesus puasa, Yesus doanya sujud, Yesus dikafani, Pak. Lah kita semua yang melakukan itu kan, Pak. Umat Islam yang disunat, umat Islam yang puasa, umat Islam nggak makan babi,
Umat Islam sholatnya sujud, umat Islam kita mati dikafanin. Lah berarti kan kita yang mengikuti sunnah Yesus di Bible gitu. Sunnah Yesus itu. Biar akrab gitu. Jadi yang dilakukan oleh orang Kristen itu tidak menggambarkan apa yang dilakukan Yesus di dalam 4 gospel ini, Pak. Tapi mengikuti apa yang diajarkan oleh Paulus. Paulus mengajarkan bahwa setiap manusia ini lahir sudah bawa dosa waris gitu, Pak. Lawang warisan kok dosa, warisan mah tanah gitu, Pak ya. Jadi Paulus bilang dosa yang dilakukan Adam dan Hawa itu sudah menjalar ke setiap keturunannya manusia, sehingga manusia sudah berdosa tidak bisa bersatu lagi dengan Tuhan, makanya Tuhan perlu turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Gitu. Itu ajarannya Paulus. Yesus nggak pernah mengajarkan dosa waris gitu. Jadi sebenarnya Kristen adalah buatan Paulus, Pak. Karena ada ayat di Kisah Para Rasul 11 ayat 26, Paulus dan Barnabas dan pengikut-pengikutnya yang tinggal di kota Antioquia selama setahun, sejak saat itulah mereka disebut Kristen. Gitu. Berarti pencipta agama Kristen itu Paulus, bukan Yesus, Pak. Jadi kalau Bapak tanya Yesus agamanya apa, saya sekarang sebagai orang Islam, saya berani jawab Yesus Muslim. Lawang sholatnya sujud, nggak makan babi, kita yang ngikutin, Pak ya. Betul nggak? Semua nabi-nabi di sini sujud loh, Pak. Kita mau sebutin semua nabi-nabi sujud. Nabi Muhammad SAW diperintahkan bersujud di Quran surat Al-Hajj ayat 77. Ya kan? Nabi Abraham sujud, Kejadian 17:3. Nabi Musa sujud, Bilangan 34 ayat 8. Nabi Musa dan Harun sujud. Nabi Yosua sujud, Yosua 5:14. Nabi Daud sujud, 1 Tawarik 29:20. Mazmur 95 ayat 6. Nabi Esra sujud, Nehemia 8 ayat 6. Yesus sujud, Matius 26:39. Lah kalau semua nabi-nabi ini doanya sujud, berarti kalau Nabi Muhammad SAW itu Islam, berarti nabi-nabi sebelumnya agamanya apa? Gitu aja kan simpel, Pak, sebenarnya. Dengan logika simpel aja gitu. Itu sering saya katakan kepada orang-orang Kristen yang datang ke tempat saya, alhamdulillah mereka bisa buktikan sendiri, Pak, dari ayat-ayat di sini. Nabi-nabi sebelumnya puasa, nabi-nabi sebelumnya juga wudhu gitu. Karena memang banyak tradisi Yahudi yang sama dengan kita Islam. Bahkan Yahudi sendiri juga boleh poligami. Ada anak-anak nggak boleh ngomong poligami ya? Ya gitu ya, Pak ya. Kalau saya ditanya dulu saya Kristen, Yesus agamanya apa? Dulu saya akan ngomong Kristen, Pak. Gitu. Nah. Iya, pasti, Pak. Kalau orang-orang yang belajar agama Kristen maksud saya, mereka nggak berani bilang Yesus menciptakan Kristen atau membawa agama Kristen, nggak berani, Pak. Karena yang disebut pertama kali Kristen itu Paulus, gitu. Kisah 11:26. Gitu ya, Pak ya. Barakallah. Cukup? Wah, ya sudah mau maghrib. Alhamdulillah. Silakan. Hah? Tikus. Iya. Alhamdulillah telah selesai acara kajian dari Ko Donditan, dan sekali lagi alhamdulillah acara di Masjid Ariyat ini bisa menjadi lancar. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Kemudian support acara dari Mangga Air Baiti, ada Rahisa Bakeri, ada juga Nusainda, kemudian ada Kedai Hadramut, ada juga sponsor dari Apelku, dan juga tidak lupa sponsor dari Dr. Khadijah. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan pahala yang sempurna bagi mereka yang mensponsori acara ini sehingga menjadi sukses. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua dan dijadikan ilmunya bermanfaat. Amin. Terima kasih yang banyak kepada Ko Donditan atas ilmu dan nasihat-nasihatnya. Semoga Allah Ta'ala menjaga antum Ko Dondi, menjaga dari musuh-musuh kita, diselamatkan senantiasa antum dan senantiasa bermanfaat untuk umat Islam, dan terus berkarya, terus berdakwah agar orang-orang di luar Islam kembali ke fitrahnya, menjadi Islam dan menjadi Muslim, menjadi saudara kita semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak atas yang hadir. Mohon dimaafkan kalau ada kekurangan di sana sininya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.